Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 ingin menyampaikan mengenai studi kasus analisis kerusakan bangunan yang beranggotakan Valencia Romadini dengan NPM 1910503014, Yuan Dalton Portibi dengan NPM 1910503050, Rifki Madihanan dengan NPM 1910503053, saya sendiri Rifan Septian NPM 1910503061, Regan Alif dengan NPM 1910503076, dan Rehan Torik dengan NPM 1910503102. Untuk yang pertama, yaitu mengenai pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk bahasan pertama itu pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan. Yang pertama, pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu layak fungsi atau preventive maintenance. Yang kedua, perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap layak fungsi atau curative maintenance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada maksud dan tujuan. Jadi maksud dan tujuannya yaitu pertama, pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung ini dimaksudkan sebagai acuan yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung dalam rangka proses pemanfaatan bangunan. Yang kedua itu bertujuan untuk dapat terwujud bangunan gedung sesuai fungsi yang ditetapkan dan yang memenuhi persyaratan teknis seperti keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta kelestarian lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, saya akan melanjutkan. Ini adalah analisis kerusakan bangunannya. Contohnya, tentukan tingkat kerusakan bobot kali intensitas kerusakan dan estimasi biaya rehab untuk beberapa kasus berikut. Sigma B sama dengan persen A dikali B. Keterangan adalah B adalah estimasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk merehab ruang yang rusak. A persen adalah tingkat kerusakan ruang atau bangunan. Sedangkan B adalah satuan biaya pembangunan RKB atau RBL atau RPL yang telah ditetapkan. Contohnya seperti permasalahan berikut. Displang kayu, bobot pekerjaan 3%, A 9 meter, B 9 meter, C 6 meter, D 6 meter. Luas kerusakan lisplang adalah 9 meter. Lisplang adalah bagian dari sistem atap yang berfungsi sebagai akhiran atau penutup, biasanya berukuran lebar 15-30 cm. Dipasang di ujung cucuran atap sehingga secara visual atap menjadi rapi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya yaitu hasil analisis. Diketahui bahwa panjang total lisplang yaitu A ditambah B ditambah 2 jumlah dari C ditambah D. Dengan diketahui bobot pekerjaan yaitu A sama dengan 9 meter, B 9 meter, C 6,4 meter, D 6,4 meter, dan didapatkan dari kemiringan atap 45 derajat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebenarnya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam karena device saya tidak mendukung. Oke, saya lanjutkan untuk hasil analisis. Untuk panjang total lisplang itu ada A ditambah B ditambah 2 dikali C plus D. Panjang total lisplang yaitu 9 meter ditambah 9 meter ditambah 2 dikali 6,4 ditambah 6,4 yang mendapatkan hasil 43,6 meter.
Untuk panjang list plank yang rusak dari studi kasus itu 9 meter. Oke, untuk persentase tingkat kerusakan panjang list plank rusak atau panjang total list plank dikali 100%. Itu sama dengan 9 meter dibagi 43,6 meter dikali 100% dan mendapatkan hasil 20,64%. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih waktunya. Berikut kami sajikan berupa tabel mengenai analisis tingkat kerusakan bangunan. Untuk yang pertama yaitu komponen bangunan atap dengan subkomponen penutup atap, rangka atap, list plank. Untuk yang kedua adalah plafon dengan subkomponen rangka plafon, cat plafon, dan penutup plafon. Untuk yang ketiga dinding dengan subkomponen kolom dan ring balik, bata dan dinding pengisi, cat dinding. Untuk yang keempat ada pintu dan jendela dengan subkomponen kusen dan pintu daun jendela. Untuk kelima yaitu lantai dengan subkomponen struktur bawah dan penutup lantai. Untuk yang keenam yaitu fondasi dengan subkomponen fondasi dan sloof. Untuk yang ketujuh yaitu utilitas dengan komponen listrik dan drainase air. Nah, dalam studi kasus ini kita mendapatkan studi kasus yaitu terfokus pada list plank dengan bobot mengenai terhadap bangunan atau bobot list plank terhadap RAB bangunan yaitu adalah 3% dengan maksimum kerusakan yaitu 100% dan pada kerusakan list plank yang telah dianalisis sebelumnya mendapatkan angka 20,64%, sehingga kerusakan yang timbul atau tingkat kerusakannya adalah 0,619%. Ini didapatkan dari tingkat kerusakan list plank kita kalikan tingkat kerusakan kita kalikan beban biaya list plank pada seluruh bangunan. Maka dapat didapatkan hasil yaitu nilai tingkat kerusakan yaitu adalah 0,619%. Di sini tidak kami tampilkan RAB ataupun AHSP-nya dikarenakan bobot dari biaya dari list plank kebangunannya sudah didapatkan yaitu sebesar 3%. Dan untuk semisal bobotnya ini belum kita ketahui, jadi kita nanti bisa menggunakan Permen PU nomor 28 tahun 2016 untuk perencanaan biayanya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.